Laravel Eloquent itu adalah salah satu objek relation mapping ya yang dimiliki oleh Laravel yang bakal memudahkan kita melakukan query ke database gitu. Tapi buat yang baru nih biasanya yang baru belajar Laravel bakal menemukan kesalahan-kesalahan ini ketika menulis query dengan ORM. Ya, yang pertama, tidak menggunakan query debugger. Nah, eh, akibatnya itu bakal ngebuat query-query yang goib karena Laravel Eloquent sendiri kita tidak lagi menulis raw query saat kita mengambil data dari database, melainkan kita hanya memanggil method aja gitu. Kita juga kalau tidak menggunakan debug bar, kita bakal kesulitan untuk melihat atau mendapatkan query. Jadi kayak buta gitu. Query yang kita lakukan query seperti apa. Solusinya kita bisa menggunakan Laravel debug bar yang kira-kira tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman install dan bisa melihat di bawah sebelah kiri ada tombol ini, nanti diklik dia bisa expand seperti ini dan kita bisa melihat, kita ketahuan semua nih nanti query-query yang kita lakukan ke database tuh apa aja dan ada berapa query dan model instance yang dibuat itu berapa gitu. Nanti model ini bakal ngaruh juga dengan memori yang bakal dipakai oleh PHP untuk melakukan satu operasi ini kayak gitu. Sehingga nanti dengan Laravel debug bar ini akan ngebantu kita untuk melakukan optimization gitu ya. Kayak, oh ini query-nya lambat nih, gimana biar ngebut, nah, apa yang perlu di-improve gitu. Jadi kita tahu apa yang perlu di-optimize dan kayak misalnya ini ada banyak query, kita gimana caranya query-nya jadi lebih sedikit, kayak gitu kan. Dan cara untuk menginstal Laravel debug bar seperti ini, tinggal install package-nya aja. Sekarang kita bahas yang kesalahan kedua, yaitu tidak menggunakan eager loading, yang mana nanti pada akhirnya bakal mengantarkan kita ke n+1 query problem ya. Jadi kalau kita bekerja dengan data collection, ketika datanya banyak, itu query yang dilakukan juga semakin banyak gitu. Sehingga itu bakal membebani CPU server kita dan mengakibatkan ya performance-nya buruk gitu. Contohnya nih, misal kita punya model namanya course. Kira-kira model ini memiliki dua relationship. Yang pertama kategori, yang kedua tuh chapters gitu. Yang di chapters itu satu course bisa memiliki banyak chapters. Kemudian satu course memiliki satu kategori aja gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan ya dasar simple ya untuk nge-get all courses gitu. Nah, kita cukup segini simple, kodenya sangat sedikit dan mudah dibaca. Kemudian di blade components-nya kita tinggal loop aja setiap itemnya, kita ambil thumbnail. Nah, yang berbeda adalah di sini kita butuh dari relation tadi butuh kategori name dan chapters count gitu. Jadi total chapters dalam satu course itu ada berapa gitu. Sebagai contoh di sini kita ada sampel data 3 table ya. Table kategori ada 6 rows, kemudian table chapters ada 6 dan course ada 3 tuh. Nah, ketika kita jalankan tadi query-nya yang course get all tadi, dia bakal nge-execute 7 query ini di sini. Models yang di load ada 12. Kemudian ini modelsnya ada 6 di chapters, 3 di kategori, 3 di course. Seems okay lah ya, maksudnya kayak hanya untuk nge-query 3 course, ada 7 query, nggak terlalu membebani untuk saat ini. Tapi ketika kita double data, ini kita tadi itu kategori dan chapters masih 6 ya. Yang course kita bikin 9 nih misalnya. Ketika di execute, lihat query-nya sekarang jadi 19.
bukan lagi 7 tapi 19. Dia bertambah double gitu ya. 7 tambah 7 aja harusnya 14, nih tambah lagi 5 gitu, 19 jadinya. Model yang di load itu 24. Ini baru 9 data. Bayangin kalau misalkan 15 atau 100 katakanlah. Nah ini bakal pemborosan resource ya, resource ke database dan juga resource ke PHP server kita gitu. Untuk query dan modelsnya ya ya dia ini yang kategori jadi 9, yang course jadi 9. Padahal sebenarnya dari tadi tetap 6, kategori itu 6. Tapi ini instance yang dibuat itu adalah double, hanya chapter yang enggak gitu. Lanjutnya ya ini yang disebut dengan N+1 problem. Jadi semakin kita nambahin data, query-nya juga semakin bertambah. Nah itu bakal mengakibatkan komputer kita bisa meleduk gitu ya, CPU server kita bisa meleduk terbebani dengan query yang terlalu banyak gitu. Padahal kita hanya membutuhkan data yang sangat simple dan sedikit. Oke, jadi bagaimana solusinya untuk menghindari N+1 problem ini tadi? Jawabannya itu kita bisa menggunakan Laravel eager loading gitu. Apa itu Laravel eager loading? Kita bisa bahas ini dengan mengetahui dulu, memahami dulu by default Laravel itu lazy loading. Apa sih yang dimaksud dengan lazy loading? Katakanlah kita punya nih model kita yang tadi punya relationship nih, kategori dan chapters. Di kategori dan chapters ini by default itu nggak di load gitu. Maksudnya lazy loading itu data kategori name dan chapters count ini bakal di load once kita mengexecute atau kita membutuhkan data itu. In some case ini useful, tapi untuk di sini kan untuk course control nih bahwa kita pengen memunculkan semua data course, sehingga ketika kita menjalankan lazy loading ini jadi sangat boros gitu. Sebagai contoh nih, untuk di line number 6 ini ya, nomor 6, line nomor 6 ini ketika kita course all, ini query yang bakal dijalankan. Kemudian ketika kita masuk ke indeks pertama, dapetin name, ini query yang dijalankan. Next, itu ini query yang dijalankan. Ini ngambil data query chapters ini, ngambil semua datanya, padahal yang kita butuhkan adalah count-nya aja gitu. Nah ini baru satu array, nanti ketika di next array dia balik lagi ke ini gitu, sehingga dari 3 data core saja kita menjalankan 7 query. Nah itu pemborosan. Nah eager loading itu ngebuat kita, membatasi kita untuk melakukan query di awal, bukan saat dibutuhkan. Maksudnya gini, ketika kita mau menjalankan atau menggunakan eager loading, kita menggunakan method with. Nah di sini kita specify array of table names ya. Ini sesuai dengan relationship yang di-define di method model course ini tadi. Di sini ada kategori, ada chapters. Nah, secara default dia bakal jalankan dulu query yang pertama, select all from course, kemudian juga select categories by misalnya nih course-nya ada 9. Dalam kategori itu ada kategori ID-nya ada yang berbeda tuh 2, misalnya 1, 2. Jadi ini bakal 1,2. Tapi di sini kebetulan cuma 1 ya. Cuma 1. Kemudian yang ketiga ini select all from chapters. Nah, dengan begini ketika datanya mau berapapun yang di load, yang dia lakukan hanya 3 query ini di awal. Sehingga misalnya ketika di awal sampel datanya tadi adalah 3, kemudian menjadi 9, query yang dilakukan ya tetap 3. Enggak seperti lazy loading tadi, ketika 3 data, query yang dilakukan 7, kemudian ketika 9 data, query yang dilakukan 19 gitu. Jadi N+1 problemnya hilang nih gitu. Hasilnya ini dia, dari yang tadi 19 query kita turun menjadi
eh oh ini lazy load ya. Lazy load tadi ketika di awal 7 query, kemudian model instansinya 12 menjadi cuman 3 query, model instansinya cuman 10. Nah, ini kita improve nih gitu. Jadi nggak peduli berapapun data yang di load, query yang dilakukan cuman 3 doang. Ya sampai saat ini kita bisa berterima kasih kepada siapa? Kepada Laravel. Karena Laravel mengerjakan semua hal yang kompleks tadi gitu ya. Jadi bayangin ini tadi ya, kita ada 3 query ini itu dilakukan hanya di satu line of code ini. Jadi dalam model ini, yang mana ini kan ada banyak gitu. Jadi Laravel melakukan hard work, but ya, iya kita harus tunggu dulu di sini. We can do better, can we? Of course we can gitu. Yang pertama yang perlu kita lakukan ya, di sini sebenarnya yang dilakukan ya, eager loadingnya tuh udah oke ya, maksudnya dia bakal nge-map data ini di PHP gitu. Tapi database itu didesain untuk melakukan transformasi data seperti itu ya. Dia lebih optimal. Jadi alangkah baiknya jika 3 operasi query ini kita bebankan ke database, karena database itu cukup jago untuk melakukan operasi ini. And of course kita bisa improve di sini. Nah, di sebelumnya Blade komponen ini kita punya kategori name dan chapters count. Kita bisa improve dengan nambahin ini with count. Jadi dengan with count ini kita bakal nambahin subquery yang nanti bakal ngedapetin total dari chapters ini ya, with count, dan ya with ini eager loadingnya ini untuk relationship dengan categories gitu. Nah, di sini kita tinggal ngubah aja chapters count gitu. Kalau kita masih pakai chapters kemudian method count, dia masih memanggil lazy load-nya gitu, karena kita di sini tadi sudah hapus eager load-nya. Eager load-nya itu yang pokoknya ketika dimasukin di method with ini dia bakal masuk ke eager load gitu. Oke. Dengan with count kita bisa nge-reduce dari 3 query menjadi 2 query gitu ya. Nah, kemudian dari 10 models nih ya, ada 10 models jadi 4, dari 3 menjadi 2 gitu, ini sebelumnya. Dan kita juga bisa improve lagi ya. Di sini kan tadinya kita menggunakan eager loading itu karena kita butuh kategori name gitu ya. Kita bisa gunakan join with count and join. Jadi join categories. Jadi kita nggak perlu lagi pakai eager loading. Ini query yang bakal di generate. Dia semakin kompleks, cuman ya ini operasi ini sangat optimal dilakukan di database dibanding di server PHP kita gitu. With count dan join ini tinggal ya kita di query-nya ini kan kita aliasis menjadi kategori name ya di sini. Karena ini kita bisa ganti, terus ya udah tinggal kita ganti aja di Blade komponennya dari kategori tanda panah name jadi kategori underscore name, atau name aja kalau kita rubah yang di query-nya juga name. Dari sini kita bisa nge-reduce dari 3 query menjadi 1 query. Kemudian models yang di load itu 3 ya. Ini 3 tuh 3 array dari model course doang gitu. Jadi kita down from 19 queries to 3 queries gitu. Jadi dari 19 ke 3 itu improve-nya udah banyak banget gitu kan. Kita masih bisa juga optimize lagi dengan misalnya avoid full table scan ya ketika kita menggunakan substring query ya, yang dilakukan ya seperti ini. Dan kita bisa lakukan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan bantuan Laravel debug bar tadi kita bisa mengimprove query-query yang kita lakukan ke database kita. Jadi pastikan itu
eh, teman-teman bisa juga menggunakan ChatGPT ya untuk minta pendapat gitu. Tapi basicnya kita harus punya tools yang mana bisa ngebantu kita untuk ngedebug apa sebenarnya query yang dilakukan oleh Laravel Eloquent gitu. Terus gimana cara mengoptimize-nya. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.